Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, para senior saya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008, Yang Mulia Profesor Dr. Bagirmanan SH MCL. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2020, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Hatta Ali SHMH. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2024, Yang Mulia Profesor Dr. HM Syarifuddin SHMH. Yang saya muliakan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial periode 2013-2016, Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Saleh SHMH. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial 2014-2018, Yang Mulia Bapak Suwardi SHMH. Yang saya muliakan Wakil Ketua Mahkamah Agung periode sekarang, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Non-Yudisial. Yang saya muliakan para Ketua Kamar Mahkamah Agung. Yang saya muliakan Purna Bakti Pimpinan Mahkamah Agung. Yang saya muliakan para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Panitra dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, beserta para pejabat Eselon 1, Eselon 2, 3, serta pejabat kepanitraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala Korlantas Polri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dedi Suhartono SIK MM, Kasubdit STNK Korlantas Polri. Yang saya hormati pimpinan tingkat banding se-Jakarta, yang saya hormati para pimpinan pengadilan tingkat pertama se-Jabodetabek, termasuk Hakim Pengadilan Pajak. Yang saya hormati Ketua Umum Dharma Yuktikarini dan Ketua Dharma Yuktikarini Mahkamah Agung beserta seluruh jajarannya, baik pengurus daerah maupun pengurus cabang beserta anggota. Segenap tamu undangan teristimewa, rekan-rekan media yang turut bersamai kita pada hari ini. Hadirin sekalian, segenap warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat istimewa ini, yaitu di Baleirung Mahkamah Agung, dalam rangka mengikuti rangkaian acara ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok teladan yang mengajarkan manusia akan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Semoga teladan luhur yang beliau wariskan senantiasa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita berada di titik sejarah yang sangat istimewa, sebab hari ini genap 8 dekade Mahkamah Agung tegak berdiri. Seiring dengan 8 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 80 tahun bukanlah waktu yang singkat
Usia ini mewakili rentang sejarah panjang di mana Mahkamah Agung telah melalui berbagai dinamika dan perubahan. Mewarnai sistem hukum serta menjadi pilar utama dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Sungguh besar nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita, insan jajaran peradilan. Guna mengungkapkan rasa syukur, pagi ini seluruh warga peradilan di seluruh penjuru tanah air secara serentak telah menggelar upacara penuh hikmat sembari meneguhkan komitmen untuk mewujudkan suatu peradilan bermartabat demi tercapainya Indonesia berdaulat. Untuk itulah pada momentum ulang tahun Mahkamah Agung kali ini, kita mengusung tema peradilan bermartabat negara berdaulat. Sebab kita menyadari peradilan yang bermartabat berperan penting bagi kedaulatan bangsa dan negara. Saya ingin mengulang kembali apa yang saya tegaskan dalam amanat upacara tadi pagi, bahwa selama pengadilan berdiri tegak dengan martabatnya, maka selama itu pula negara ini akan berdiri kokoh dalam kedaulatannya. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam tinjauan etimologis, kata martabat berasal dari bahasa Arab, yaitu martabah, yang berarti kedudukan yang berkonotasi erat dengan kemuliaan atau keagungan. Dengan demikian, peradilan yang bermartabat adalah peradilan yang dimuliakan, bermarwah, agung, dihormati, dan dipercaya oleh masyarakat. Pengadilan bermartabat merupakan cita-cita yang senafas dengan visi Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Sejalan dengan itu, maka untuk mewujudkan suatu peradilan yang bermartabat, kita tidak bisa melepaskan diri dari 4 misi Mahkamah Agung yang merupakan pilar kokoh penyangga rumah besar peradilan Indonesia. Jika satu pilar saja itu goyah, maka wibawa peradilan akan runtuh dan martabat peradilan akan pudar. Peradilan yang bermartabat adalah peradilan yang mandiri. Kemandirian badan peradilan adalah tiang pancang dalam negara demokrasi, di mana lembaga yudikatif terbebas dari segala pengaruh dan intervensi dari manapun. Konstitusi pasal 24 ayat 1 menyebutkan pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kemandirian peradilan berarti bahwa hakim dan segenap aparatur peradilan berdiri teguh, tidak tunduk pada intervensi, tidak terpengaruh oleh iming-iming dan godaan, dan hanya bersandar pada hukum serta nurani yang jernih. Tanpa kemandirian, peradilan hanyalah bayang-bayang yang dikendalikan oleh kepentingan. Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, maka perlu ditopang oleh berbagai komponen, mulai dari aspek regulasi, tata kelola kelembagaan, penganggaran, sumber daya aparatur, hingga kesejahteraan yang layak. Regulasi yang kokoh harus menjamin peradilan terlindungi dari intervensi pihak manapun. Tata kelola kelembagaan harus bebas dari konflik kepentingan. Di sisi lain,
sumber daya aparatur, baik hakim maupun pegawai peradilan, harus memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan. Dan semua itu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya jaminan kesejahteraan yang layak. Aparatur yang sejahtera akan lebih tahan terhadap godaan, suap, atau kompromi. Kesejahteraan yang memadai akan mengurangi kerentanan terhadap praktek korupsi yudisial yang dilatar belakangi oleh kebutuhan, serta memberi keyakinan bahwa integritas aparatur akan lebih terpelihara. Hadirin yang saya muliakan, pelayanan hukum yang berkeadilan adalah garansi bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan peradilan secara sederhana, mudah, cepat, berbiaya ringan, serta transparan. Dalam implementasinya, setidaknya terdapat dua fokus utama yang menjadi landasan penguatan pilar ini, yaitu: satu, menghindari pelayanan yang bersifat transaksional. Pelayanan peradilan harus dilandasi integritas dan profesionalisme, bukan transaksi yang memanfaatkan posisi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi, gratifikasi, atau permintaan imbalan atas layanan peradilan harus dikikis agar tidak menjadi budaya di lembaga peradilan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa peradilan berjalan murni demi keadilan, bukan demi keuntungan pribadi para aparaturnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, pemanfaatan IT juga mampu memangkas hambatan birokrasi serta memperluas keterbukaan informasi. Sejak lebih dari 1 dekade terakhir, Mahkamah Agung terus berinovasi mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung meyakini bahwa inovasi adalah kunci dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Melalui aplikasi berbasis daring, portal informasi perkara, layanan pendaftaran perkara secara elektronik, persidangan jarak jauh, dan berbagai aplikasi yang telah diluncurkan, semua itu sukses mengubah wajah peradilan Indonesia. Di samping meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan peradilan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat pencari keadilan. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, sebagai bentuk optimalisasi teknologi informasi, maka bersamaan dengan ulang tahun yang ke-80 ini, Mahkamah Agung kembali meluncurkan 13 aplikasi layanan terbaru berbasis teknologi informasi. Hasil buah karya putra-putri terbaik Mahkamah Agung sendiri. Yang pertama adalah aplikasi Smart Majelis tingkat pertama. Terinspirasi dari suksesnya Smart Majelis Mahkamah Agung yang diluncurkan pada tahun 2023, Mahkamah Agung mendorong penerapan Smart Majelis pada sistem informasi penelusuran perkara pengadilan tingkat pertama. Melalui aplikasi ini, pengadilan tingkat pertama dapat memilih susunan majelis hakim yang sesuai dengan berbagai parameter tertentu, seperti keahlian hukum, kompetensi, konflik kepentingan, beban perkara, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penunjukan majelis hakim menjadi
lebih transparan dan objektif, sehingga menghilangkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Untuk tahap awal, aplikasi ini akan diterapkan pada 22 satuan kerja peradilan sebagai pilot project. Yang kedua adalah website Badan Urusan Administrasi. Melalui website ini, Badan Urusan Administrasi sebagai unit pendukung Sekretaris Mahkamah Agung dalam mengelola perencanaan, pengorganisasian, dan administrasi di seluruh lingkungan peradilan, hadir memberikan informasi, layanan, dan transparansi kepada publik. Yang ketiga, aplikasi Respect, respon cepat pelayanan kepanitraan. Aplikasi ini merupakan sistem yang digunakan untuk menindaklanjuti dan memonitoring pengaduan pelayanan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung secara digital. Aplikasi ini dirancang sebagai respon penerapan sistem manajemen anti penyuapan di kepanitraan Mahkamah Agung, sekaligus sebagai sarana penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan di kepanitraan Mahkamah Agung, serta sebagai platform dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan di kepanitraan Mahkamah Agung. Jadi ke depan Bapak Ibu Hakim Agung atau panitera pengganti yang belum menyelesaikan minutasi, perkaranya belum dikirim, publik akan mengetahui kinerja Bapak masing-masing. Yang keempat, aplikasi e-home kepanitraan. Layanan digital yang satu ini merupakan sistem pendaftaran dan pembayaran biaya permohonan hak uji material secara elektronik. Sistem ini dihadirkan oleh Kepanitraan Mahkamah Agung sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan, dan mencegah interaksi langsung aparatur peradilan dengan pihak yang berperkara. Melalui aplikasi ini, maka terhitung mulai hari ini tanggal 19 Agustus 2025, pemohon tidak perlu mendatangi kantor Mahkamah Agung ataupun pengadilan tingkat pertama untuk mendaftarkan permohonan hak uji materi. Namun cukup mengakses website Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kelima, aplikasi Smart TPM, Tim Promosi Mutasi Badilum. Aplikasi ini merupakan terobosan digital yang menghadirkan kemudahan, akurasi, dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan promosi dan mutasi. Smart TPM mampu memberikan rekomendasi pola TPM yang paling sesuai dengan variabel-variabel data satuan kerja, personil hakim, serta tenaga teknis. Untuk itu, Ketua Mahkamah Agung telah merampungkan perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 48/SK/2 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 133/KMA/SK/KP.1/7/2025, di mana pola promosi dan mutasi hakim akan dilaksanakan berbasis data, bukan oleh faktor-faktor kedekatan, faktor-faktor emosional, dan lain sebagainya. Untuk itu, saya menghimbau khususnya para hakim, mari tunjukkan kapasitas dan prestasi saudara, karena itu akan menentukan karir saudara di masa depan. Tidak perlu datang mengetuk pintu pimpinan Mahkamah Agung, tapi ketuklah pintu langit
dan perbaikilah kinerjanya serta jaga integritasnya. Insya Allah, perjalanan karir saudara akan dimudahkan dan akan lancar. Yang keenam, aplikasi BLC, Badilum Learning Center. Inovasi ini memungkinkan proses pembelajaran daring jarak jauh yang materinya dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan bagi seluruh hakim dan aparatur di lingkungan peradilan umum. Yang ketujuh, aplikasi ruang tamu virtual Badilum. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi di lingkungan peradilan umum tanpa perlu mengorbankan waktu, tenaga, maupun biaya untuk menempuh perjalanan dari daerah ke gedung sekretariat Mahkamah Agung di Jakarta. Yang kedelapan, aplikasi Simetri Badilum. Simetri atau sistem manajemen elektronik terintegrasi merupakan sistem aplikasi penatausahaan persuratan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dirancang untuk mempermudah layanan administrasi di lingkungan peradilan umum. Yang kesembilan, aplikasi elektronik akta cerai Badilab. Aplikasi ini dirancang untuk meminimalisir pemalsuan dokumen cetak, mengurangi beban biaya, mengurangi kendala autentikasi dan legislasi dokumen, dan meningkatkan hubungan dengan instansi lain. Sistem ini lahir dari sinergi dengan berbagai sistem lainnya pada Mahkamah Agung seperti IKOT, SIMARI, SIPP, serta berkolaborasi dengan sistem dari instansi luar Mahkamah Agung seperti SIMKAH pada Kementerian Agama, TTE dari Badan Siber dan Sandi Negara. Yang ke-10 adalah aplikasi e-putusan Badilab, dan yang ke-11 adalah aplikasi simpan terintegrasi Badimiltun. Aplikasi ini dirancang untuk menciptakan rangka efisiensi, transparansi dalam akuntabilitas proses persuratan antar satuan kerja di lingkungan Badimiltun. Aplikasi ini mengintegrasikan data antar satuan kerja di lingkungan Badimiltun, sehingga koordinasi dan monitoring menjadi lebih mudah dan efektif. Yang ke-12, aplikasi Laskar, layanan administrasi kediklatan dan rekapitulasi. Aplikasi ini hadir untuk mendukung dan mengoptimalkan mutu dan kinerja dalam manajemen kegiatan kediklatan. Diharapkan melalui aplikasi ini kita mampu mengoptimalkan sumber daya melalui sistem otomatis, meningkatkan efisiensi dan budaya kerja yang produktif, serta terus berkembang mengikuti kebutuhan kediklatan yang dinamis. Yang ke-13, aplikasi Waskitama, pengawasan kinerja tata kelola Mahkamah Agung. Inovasi ini merupakan platform terpadu yang dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja lembaga peradilan. Melalui beragam fitur strategis, Waskitama memungkinkan pemantauan menyeluruh, mulai dari data perkara seluruh pengadilan, termasuk penanganan perkara yang pernah diselesaikan oleh masing-masing hakim, hingga akses langsung CCTV ke seluruh pengadilan untuk memastikan keterbukaan proses. Dengan perpaduan teknologi dan prinsip tata kelola yang baik, Waskitama menjadi simbol komitmen Mahkamah Agung untuk menghadirkan peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.
Hadirin sekalian yang saya muliakan, pemanfaatan teknologi informasi telah terbukti memberikan efek positif yang nyata, misalnya dalam meringankan biaya penyelesaian perkara, seperti penerapan sistem pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang diberlakukan di Mahkamah Agung sejak 1 Mei 2024 yang lalu. Langkah ini berimbas positif pada berkurangnya komponen biaya, seperti tidak ada lagi biaya pengiriman berkas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan menimbang hal tersebut di atas, Mahkamah Agung mengambil langkah strategis dengan menurunkan biaya perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali terhitung tanggal 1 September 2025 mendatang, sebagaimana diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung nomor 140/KMA/SK.HK2/8 Romawi/2025. Dalam surat keputusan terbaru ini, biaya kasasi yang selama ini dibebankan sebesar Rp500.000 akan diturunkan menjadi Rp400.000. Sedangkan biaya peninjauan kembali akan diturunkan dari Rp2.500.000 menjadi Rp2 juta. Begitupun biaya perkara lainnya yang selengkapnya dapat dilihat di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 140 tahun 2025 tersebut. Sekali lagi, kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial para pencari keadilan, memberikan akses layanan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya di tingkat pengadilan tertinggi. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, kepemimpinan di ranah peradilan merupakan unsur penting dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang bermartabat. Seorang pemimpin peradilan bukan berarti memimpin dengan otoritas, memimpin dengan kebijaksanaan. Seorang pimpinan peradilan harus mampu menjadi sosok teladan, tampil sebagai pemecah masalah, bukan bagian dari masalah. Seorang pemimpin selalu berusaha mensejahterakan anak buahnya, bukan sebaliknya justru menyengsarakan anak buahnya. Pimpinan yang sejati harus menjadi role model dan selalu memberi contoh pada anak buahnya. Hadirin yang saya hormati, peradilan yang bermartabat dibangun di atas dasar kredibilitas dan transparansi, di mana setiap putusan lahir dari integritas yang teguh serta profesionalisme yang teruji. Untuk itu, setiap insan peradilan dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi, meningkatkan keahlian hukum, serta menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi, sehingga produk putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada hukum dan pertimbangan yang cermat, bahkan dapat diuji secara akademis. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, itulah interpretasi dari peradilan bermartabat. Tema yang kita usung hari ini, namun jauh sebelum tema itu kita gaungkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa, founding fathers, kita telah menyadari pentingnya tema ini. Dalam sebuah tulisan di koran harian Fajar Asia pada tanggal 26 Juni 1928, Kiai Haji Agus Salim menulis dalam sebuah kutipan yang layak kita salin dan kita cermati sebagai tinta emas. Jika negeri hendak selamat, jika kerajaan hendak sentosa, haruslah ada pengadilan yang berderajat tinggi. Hakim-hakim wajib menunjukkan sikap kebesaran yang anggun.
Coba kita renungkan kata-kata yang diungkapkan Kiai Haji Agus Salim hampir 100 tahun yang lalu. Pengadilan berderajat tinggi, itulah yang beliau cita-citakan. Itulah peradilan yang bermartabat. Dan itu tak akan pernah terwujud tanpa adanya upaya bersama dari kita semua. Dengan cara meneguhkan kemandirian, memajukan pelayanan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta memperkuat kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini, dan berbeda dengan HUT hari ulang tahun MA pada tahun sebelumnya, di mana Mahkamah Agung memberikan anugerah untuk satuan kerja berprestasi serta pemenang lomba foto peradilan. Namun tahun ini dua agenda tersebut tidak akan diadakan dalam perayaan HUT Mahkamah Agung, tetapi akan kita laksanakan pada kegiatan refleksi akhir tahun pada bulan Desember yang akan datang. Untuk itu saya berharap peran serta dari seluruh warga peradilan agar terus meningkatkan prestasi dan begitu juga kepada segenap lapisan masyarakat untuk turut memeriahkan kegiatan lomba foto peradilan tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80. Jaya terus peradilan Indonesia. Mari kita bahu-membahu mewujudkan peradilan yang bermartabat demi tegaknya Indonesia yang berdaulat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menuntun langkah kita dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan untuk tetap berada di tempat.